Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Listiani dari Hukum Ekonomi Syariah semester 4 akan sedikit menjelaskan mengenai Fatwa DSN MUI nomor 112 DSN 9 tahun 2017 mengenai akad ijaroh. Nah, akad ijaroh sendiri menurut bahasa ialah upah, sewa, jasa, ataupun imbalan. Sedangkan menurut syara ialah menyerahkan suatu barang berharga atau tempat kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dan penerima manfaat tersebut membayar sejumlah imbalan sebagai upahnya atas barang atau tempat yang digunakan. Jadi, akad ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi, akad ijaroh adalah akad sewa menyewa antara kedua belah pihak. Pihak kedua menyewa kepada pihak ke satu untuk diambil manfaat ataupun jasa. Nah, mengenai landasan akad ijaroh itu terdapat dalam firman Allah Quran surat Al-Qasas ayat 26 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Qalat i'dahuma ya abati istajirhu inna khayra man istajartal qawiyyul amin. Yang artinya, salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Hai ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja kepada kita. Baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Landasan kedua itu mengenai salam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Artul ajiru ajrahu qabla an yajifa 'aratahu, yang artinya berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Jadi, akad ijaroh itu pemindahan hak guna untuk dimanfaatkan barangnya. Mengenai contoh akad ijaroh sendiri itu ada beberapa di antaranya. Yang pertama itu akad ijaroh sewa menyewa tanah. Yang kedua akad ijaroh seperti bangunan, ruko-ruko, rumah ataupun perumahan. Selain itu juga bisa contoh itu mengenai sewa menyewa tanah ataupun sawah. Nah, contoh tersebut itu bisa di keseharian di masyarakat itu mengenai sewa menyewa tanah. Pihak pertama dan pihak kedua ingin melakukan akad ijaroh, memiliki tanah untuk lahan kebun. Nah, sedangkan pihak kedua itu tidak memiliki keuangan untuk membeli tanah. Jadi diperbolehkannya dalam Islam itu menggunakan akad ijaroh untuk meringankan problem masalah di masyarakat. Nah, pihak kedua menyewa pada pihak pertama untuk sawahnya dan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah, maka pihak pertama itu menyewakan dengan ketentuan diantaranya itu ketentuannya itu ada tiga. Yang pertama itu manfaatnya harus berupa manfaat yang dibenarkan, tidak dilarang oleh syariat Islam. Yang kedua itu tata cara pengguna serta jangka waktunya itu harus disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, yang ketiga itu manfaatnya itu harus benar-benar jelas serta batasan waktunya yang telah disepakati. Nah, semisal si A itu menyewakan lahannya. Nah, lahan tersebut itu harus benar-benar bisa
dimanfaatkan, tanahnya tidak mati. Nah, terus bisa di Nah, mengenai penetapan fatwa dalam akad ijarah itu harus terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah. Nah, fatwa ini berlaku sejak pada tanggal 28 Zulhijjah 1438 Hijriah atau 19 September 2017 Masehi. Sekian pemaparan dari saya. Sekurang-kurangnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi pendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.